Nih kisanak ya, ketemu lagi. Ini kita sharing untuk kali ini berbagi pengalaman tentang menjelaskan bunga-bunga seperti ini kisanak ya. Jadi bunga-bunga yang bisa kalian lihat seperti ini prosesnya bagaimana. Ini semua melalui pemangkasan kisanak ya, melalui pemangkasan sebelum dilakukan pembungaan. Jadi bunga yang hasil pangkas itu kemunculannya bisa seimbang kisanak ya, bisa seimbang kemunculannya sesuai dengan harapan kita, nggak naik turun. Nah ya, ini di masa puncak semuanya keduanya ini, jika kalian melihat ini seimbang, berbeda dengan yang tidak dilakukan pemangkasan. Ini juga sudah dilakukan pemangkasan ya kisanak ya. Ini adalah bunga muda nih, yang nanti bunga-bunga ini di masa puncaknya akan rimbun dan tidak akan mungkin untuk naik turun ya, rata sesuai bentuk ya, sesuai bentuk pohon tentunya jika melalui pemangkasan ya kisanak ya. Berbeda dengan yang besar ini kisanak. Nih ya, ini masih dalam tahap perimbunan sebetulnya, tetapi karena muncul bunga secara alami seperti ini, kalau kalian lihat bunganya ini bagian ujung itu kebanyakan ada tunas-tunas seperti ini kisanak, menjulur-julur tunasnya, sedangkan bunganya ada di bawah. Tuh rata-rata seperti ini. Ini bukan bunga yang bagus kisanak ya. Dalam dunia bougainville itu jangan selalu mengatakan bunga indah sebelum kalian mendalami bunga yang indah itu bunga yang bagaimana ya kisanak ya. Nih ya, melalui pemangkasan seperti ini ya. Jika ingin memiliki bunga yang indah, tuh daun-daun yang muncul yang di sekitar bunga itu sedikit dan ketutup oleh bunga rata-rata jika melalui pemangkasan, dan kemunculan bunganya tidak naik turun kisanak. Jadi sesuai bentuk pohon yang kita buat itu jika melalui pemangkasan, berbeda dengan yang alami seperti ini. Ini bunganya bisa rimbun kisanak ya, tetapi naik turun tuh seperti ini. Nanti ini di ujung-ujung akan ada tunas-tunas seperti ini yang bunga alami ya kisanak ya. Berkali-kali saya sampaikan buat kalian, jika ingin mendapatkan bunga yang bagus itu tetap melalui pemangkasan kisanak. Ini hanya untuk memperdalam saja kisanak, jadi bukan bermaksud apa itu enggak kisanak ya. Kita berbagi pengalaman, saya kasih tahu buat kalian, jadi bukan kok merendahkan sana sini, enggak, supaya tahu bunga yang bagus itu yang mana, bunga yang tidak bagus itu yang seperti apa tuh kan. Nah ini juga ya salah satu contoh kita lakukan pemangkasan kisanak ya. Sebelum muncul bunga dilakukan pemangkasan. Jadi video-video semua kemarin sudah banyak ya kita sharing tentang pemangkasan pembungaan seperti ini, entah daun lebar entah Singapura ya. Tuh seperti ini ya kisanak ya. Hasil bunganya itu kemunculannya itu rata-rata seimbang ya. Jadi dia tidak naik turun seperti bunga yang tadi secara alami ya. Itu akan naik turun. Jadi disitulah kalian harus bisa membedakan kisanak ya, harus bisa membedakan mana bunga yang bagus dan mana bunga yang tidak bagus. Di daun lebar pun sama saja kisanak ya, sama saja. Jika kita tidak melakukan pemangkasan dengan bagus, dengan tepat, yang keluar hanya di ujung-ujung, bagian ujung tentu ada tunas, dan itu yang mengurangi nilai ya, mengurangi nilai. Nih ya seperti ini juga dilakukan pemangkasan. Sayangnya ini belum penuh kisanak, belum penuh. Kemungkinan 10 hari lagi baru pohon ini akan tertutup oleh bunga ya. Jadi bunga-bunga seperti ini ada fase masa puncak ya, kemunculan bunga masa puncak, bunga tua seperti itu kisanak. Indah-indahnya itu ada di masa puncak. Masa puncak itu hanya bertahan sekitar 5 hari sampai 1 minggu kisanak. Setelah itu bunganya tua dan perlahan akan rontok, dan di situ nanti kita bisa melakukan proses pembungaan ulang lagi ya kisanak ya. Semua melalui pemangkasan. Nah ya, yang ini jenis daun lebar juga kita lakukan pemangkasan. Bayangkan kalau ini tidak dilakukan pemangkasan kisanak ya, ini akan menjulur-julur nggak karuan dan tentu tidak akan terbentuk
pemangkasan sendiri pun harus sesuai bentuk, misalnya menggunung atau bagaimana, sesuai konsepnya ya kisanak ya, harus sesuai bentuk. Jadi jangan sampai ada yang teledor satu tunas pun ya. Kalau kalian teledor maka akan menjulur, semua harus dipangkas. Bagian ujung-ujung seperti ini harus dipangkas supaya kemunculan bunganya nanti bisa serempak, di masa puncak bisa indah kisanak ya. Nih ya beberapa contoh, meskipun ada di samping Singapura juga daun lebar seperti ini, kita hanya bisa membantu ya kisanak, istilahnya itu berbagi pengalaman. Jadi tidak semua dalam dunia bougainville itu munculnya bunga itu indah, itu enggak kisanak, ada bunga-bunga yang lebih indah lagi. Nah, melalui proses pemangkasan seperti ini juga kita lakukan pemangkasan, meskipun ini kecil ya, sayangnya ini belum full bloom kisanak ya, belum mekar. Ini kemungkinan sekitar 10 hari lah ya, 10 hari baru mekar semuanya, itu masih banyak benih-benih yang masih hijau seperti ini. Ini memang sengaja kita doyongkan seperti ini kisanak ya. Jenuh saya agak rimbun-rimbun datar itu. Tuh ya. Nanti ini akan tertutup oleh bunga kisanak, sama halnya dengan ini juga, ini ada yang paling sulit untuk dijinakkan kisanak, jenis Jawa itu, betul, karena tangkainya ya kisanak. Tangkai, setiap tangkai ini antara tangkai satu dan tangkai yang lainnya hampir rata-rata tidak sama ya, tidak sama. Jadi semuanya tergantung kita mengatur cabang-cabangnya itu bagaimana. Berbeda dengan jenis yang lain ya, seperti wajit atau bengawan Solo tuh ya, ataupun Singapura seperti ini. Nah, kalau Singapura seperti ini sangat mudah sekali kisanak untuk diatur-atur, proses pembungaannya juga sangat mudah untuk dilakukan pemangkasan ya, sangat mudah sekali. Memang semua proses itu lebih sulit di daun lebar kisanak ya, di daun lebar daripada di Singapura seperti ini. Singapura lebih mudah dari segalanya kisanak, untuk dirimbunkan, untuk diproses pembungaan seperti ini semuanya lebih mudah. Ini ya, ini dilakukan proses pembungaan, semuanya ini muncul benih-benih tunas ini yang akan membawa bunga seperti ini kisanak, bunga yang bagus itu ya. Melalui pemangkasan seperti ini, kemunculannya yang sudah pasti nanti akan seimbang. Jadi bunga hasil pemangkasan itu tidak naik turun tidak karu-karuan, atau yang hanya keluar di ujung-ujung saja, itu enggak kisanak tuh. Seperti ini kalau pangkas itu ya. Nih kemunculannya di sela-sela daun. Jadi dalam proses pemangkasan seperti ini jangan dipruning kisanak, hanya dipangkas pucuk tuh seperti ini. Pangkasi pucuk-pucuknya semuanya agak ke tengah kisanak ya. Nih ya, agak ke tengah seperti ini, untuk mendapatkan kualitas bunga yang A lah istilahnya, bunga yang bagus, bunga yang rimbun padat sesuai bentuk pohon. Nah, jadi lakukan pemangkasan supaya bunga kalian itu bisa menjadi lebih bagus.